Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati serta teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Andini Gyafa Akira dari UPTD SD Impres Waipute. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Tiga Ajimat. Penulis cerita ini adalah Nasrawati SPD. Asal cerita ini berasal dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Di sebuah hutan, tinggallah seorang nenek bersama cucunya dalam sebuah gubuk sederhana. Nenek itu merupakan pembuat kue apam. Di suatu sore, cucu dari nenek tersebut meminta izin untuk pergi mencari buah-buahan di hutan tetangga. Nek, saya mau pergi bermain di hutan sebelah mencari buah-buahan. Jangan, Cuk, karena hutan sebelah sangat berbahaya. Bisa jadi kamu ketemu raksasa menunggu hutan sebelah itu. Tapi Nek, saya sangat ingin makan buah-buahan. Baiklah, Cuk, tapi kamu harus hati-hati. Tapi sebelum kamu pergi, bawalah 3 buah kue ini sebagai bekal. Namun jika kamu dalam keadaan terdesak, gunakanlah kue ini untuk membantumu. Baiklah, Nek. Berangkatlah anak kecil itu ke hutan sebelah untuk mencari buah-buahan. Dan ternyata betul, di sepanjang ia menyusuri hutan, ia menemukan banyak buah-buahan yang semakin lama semakin banyak dan rasanya sangat manis. Tidak lama kemudian, anak itu melihat sebuah rumah, dan saat itu pula hari sudah mulai sore dan hujan pun mulai turun. Permisi, ada orang. Seorang nenek pun muncul dari balik pintu rumah itu. Tapi ternyata nenek itu adalah seorang raksasa yang mengubah wujudnya menjadi seorang nenek. Iya, Cuk, masuklah. Anak itu sangat senang karena nenek itu terlihat sangat baik. Nek, apa boleh saya istirahat di sini? Boleh, Cuk, masuklah. Nenek sangat senang jika kamu mau beristirahat di sini semalam. Nenek sangat kesepian. Iya, Nek, terima kasih. Di mana rumahmu, Cuk? Saya tinggal di balik hutan ini,
tinggallah bersamaku, Cuk. Dek, mempunyai banyak buah. Setiap hari kamu akan puas memakan buah-buahan yang ada di sini. Anak kecil itu sangat senang memakan buah yang sangat banyak. Dan tak terasa anak itu pun ketiduran. Setelah sekian lama, anak itu pun kaget karena mendengar suara yang sangat keras. Suara apa itu? Saat ia membuka matanya, ternyata anak itu melihat sesosok makhluk yang sangat besar. Namun ia masih berusaha untuk tenang. Namun dalam sekejap mata, raksasa itu berubah wujud kembali menjadi seorang nenek. Cuk, cuk, cuk. Iya, Nek, ada apa? Anak itu berpura-pura tidak tahu bahwa nenek itu adalah raksasa yang siap untuk memakannya. Nek, apa boleh saya minta izin ke sungai untuk mandi? Boleh, Cuk, tapi kamu jangan berlama-lama. Raksasa itu sudah sangat lapar dan tidak sabar untuk memakan anak kecil itu. Setelah anak itu menuju ke sungai sambil berpikir apa yang harus ia lakukan agar bisa lepas dari raksasa itu. Anak itu kemudian mengingat kue yang diberikan oleh neneknya, dan ia mengeluarkan 1 dari 3 kue itu dan meletakkannya di atas batu. Sudah berlari dengan sangat kencang. Kemudian kue letakkan di atas batu tadi berbicara. Aku di sini raksasa, ayolah makanlah aku. Ayo, aku di sini. Namun sesampainya raksasa di sungai, ia tidak menemukan anak kecil itu, membuat raksasa semakin murka dan mencari anak tersebut di balik hutan. Mau lari kemana kamu? Aku pasti menemukanmu. Suara raksasa menggelegar menusuk telinga anak kecil itu. Dan saat ia berbalik ke belakang, raksasa itu sudah berada di balik punggungnya dan hampir saja mencengkram kepalanya. Anak itu kembali
Seketika hutan tersebut berubah menjadi sungai yang luas. Raksasa itu terus berusaha mengejar anak kecil itu. Dan benar saja, raksasa itu mampu melewati sungai itu dan kembali berada di belakang anak kecil. Mau lari kemana kamu anak kecil? Aku pasti bisa memakanmu. Ah, 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 ah. Dasar raksasa jahat, rasakan ini. Ya. Anak kecil itu kembali melemparkan kue yang ketiga, dan kue tersebut berubah menjadi lautan api yang luas. Raksasa meraung kepanasan. Namun dia tetap masih bisa melewati lautan api itu. Dengan bersusah payah, akhirnya anak kecil itu sampai di rumah neneknya. Nek, tolong aku. Iya, Cuk, ada apa? Ada raksasa yang mengejarku dan ingin makanku. Masuklah ke dalam, Cuk, biar aku yang menghadapi raksasa itu. Anak kecil itu pun bersembunyi di dalam rumah, dan akhirnya raksasa itu pun sampai di rumah nenek. Di mana anak itu? Saya akan memakannya. Hai raksasa yang sangat hebat, saya akan memberitahumu di mana anak itu, tetapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah saya ingin kamu menunjukkan kesaktianmu. Jika kamu memang raksasa yang hebat, apa kamu bisa mengubah wujudmu menjadi semakin kecil dan kecil? Itu sangat mudah bagiku. Raksasa itu pun mengubah wujudnya menjadi kecil dan semakin kecil hingga sebesar semut. Kemudian dengan sigap nenek itu menangkap raksasa itu dan masukkannya ke dalam kue apa dan memakan kue tersebut. Akhirnya raksasa telah mati dan nenek kembali hidup aman bersama dengan cucunya. Demikianlah cerita yang saya sampaikan. Pagi-pagi pergi ke pasar, jangan lupa memberi terasi. Dari kecil hingga besar, mari budayakan literasi. Wassalamualaikum.